يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم. Sahabat Alif Nun, Abdullah bin Mas'ud merupakan salah satu sahabat Nabi yang menjadi asabiqunal awalun. Beliau menjadi sahabat Nabi semenjak remaja. Ia tumbuh di sebuah lereng yang jauh dari keramaian orang-orang di Mekah. Walaupun nama beliau Abdillah, kebanyakan orang memanggilnya dengan Ibnu Umi Abdin. Beliau menjadi sahabat Nabi saat beliau masih menggembalakan kambing milik petinggi Quraisy bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Beliau menjadi sahabat Nabi karena melihat mukjizat dari Rasulullah saat memerah susu kambing betina, dalam riwayat tertentu domba, yang belum dikawinkan, dengan membaca nama Allah maka keluarlah susu dari domba itu. Melihat hal tersebut, Abdullah bin Mas'ud merasa keheranan sekaligus takjub, dan ingin belajar lebih lanjut mengenai ucapan yang beliau anggap ajaib yaitu, Bismillahirrahmanirrahim, yang diucapkan oleh Rasulullah yang saat itu bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana mereka tengah menghindari siksaan kaum Quraisy Mekah. Kemudian Abu Bakar mengambil sebuah batu kering dari tanah, dan batu itu ia isi dengan susu lalu keduanya minum dari batu tersebut, keduanya memberikan susu kepada Abdullah untuk diminum, dan Abdullah hampir saja tidak mempercayai apa yang baru saja dilihat. Pada saat itu, Abdullah berkata kepada Rasulullah, "Ajarkan aku ucapan yang kau baca tadi." Rasulullah menjawab, "Engkau adalah seorang bocah yang terpelajar." Peristiwa tersebut adalah awal kisah Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Tak berapa lama setelah itu Abdullah bin Mas'ud memeluk Islam, ia mendatangi Rasulullah dan memohon kepadanya agar diterima menjadi pelayan beliau. Rasulullah pun menyetujuinya. Sejak hari itu, Abdullah bin Mas'ud tinggal di rumah Rasulullah. Dia beralih pekerjaan dari penggembala domba menjadi pelayan utusan Allah dan pemimpin umat. Abdullah bin Mas'ud senantiasa mendampingi Rasulullah bagaikan layang-layang dan benangnya. Dia selalu menyertai kemanapun beliau pergi. Dia membangunkan Rasulullah untuk salat bila beliau tertidur, menyediakan air untuk mandi, mengambilkan terompa apabila beliau hendak pergi dan membenahinya apabila beliau pulang. Dia membawakan tongkat dan siwak Rasulullah, menutupkan pintu kamar apabila beliau hendak tidur. Bahkan Rasulullah mengizinkan Abdullah memasuki kamar beliau jika perlu. Beliau mempercayakan kepadanya hal-hal yang rahasia, tanpa khawatir rahasia tersebut akan terbuka. Karenanya, Abdullah bin Mas'ud dijuluki orang dengan sebutan, Sahibus Siri Rasulullah, pemegang rahasia Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud dibesarkan dan dididik dengan sempurna dalam rumah tangga Rasulullah. Karena itu dia menjadi seorang yang terpelajar, berakhlak tinggi, sesuai dengan karakter dan sifat-sifat yang dicontohkan Rasulullah kepadanya. Sampai-sampai orang mengatakan, karakter dan akhlak Abdullah bin Mas'ud paling mirip dengan akhlak Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata tentang pengetahuannya mengenai kitabullah Al-Quran sebagai berikut. "Demi Allah, yang tiada Tuhan selain Dia, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran, melainkan aku tahu di mana dan dalam situasi bagaimana diturunkan. Seandainya ada orang yang lebih tahu daripada aku, niscaya aku datang belajar kepadanya." Abdullah bin Mas'ud tidak berlebihan dengan ucapannya itu. Kisah Umar bin Al-Khattab berikut memperkuat ucapannya. Pada suatu malam, Khalifah Umar sedang dalam perjalanan, ia bertemu dengan sebuah kabilah. Malam sangat gelap bagai tertutup tenda, menutupi pandangan setiap pengendara. Abdullah bin Mas'ud berada dalam kabilah tersebut. Khalifah Umar memerintahkan seorang pengawal agar menanyai kabilah. "Hai kabilah, dari mana kalian?" teriak pengawal. "Min Fajil, Amik, dari lembah Nan dalam," jawab Abdullah. "Hendak kemana kalian?" "Ke Baitu Atik, rumah tua, Ka'bah," jawab Abdullah. "Di antara mereka pasti ada orang alim," kata Umar. Kemudian diperintahkannya pula menanyakan, "Ayat Al-Quran manakah yang paling ampuh?" Abdullah menjawab, "Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya tidak mengantuk dan tidak pula tidur." Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Abdullah bin Mas'ud belajar langsung di bawah bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ia menjadi sahabat yang paling paham akan bacaan Al-Quran, yang paling mengerti akan maknanya dan paling tahu akan syariat Allah. Ada pula kisah seorang pria yang datang kepada Umar bin Khattab.
saat ia sedang wukuf di Arafah. Maka pria ini berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang dari Kufah, di sana ada seorang pria yang mendikteka dari mushaf Al-Quran di luar kepalanya atau begitu hafalnya." Maka Umar langsung marah dengan begitu kerasnya. Jarang Umar marah seperti ini, langsung naik pitam sehingga seolah ia membesar memenuhi ruas badan tunggangannya. Ia berkata, "Celaka kamu, siapakah dia?" Pria tadi menjawab, "Abdullah bin Mas'ud." Amarah Umar langsung beringsut dan ia kembali lagi dalam kondisi semula. Lalu ia berujar, "Celaka kamu, demi Allah aku tidak tahu ada orang yang masih tersisa yang lebih berhak dalam urusan ini selain dia. Aku akan bercerita kepadamu akan hal ini." Umar memulai pembicaraannya. Suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara dan bermusyawarah dengan Abu Bakar seputar permasalahan kaum muslimin. Saat itu aku bersama mereka, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan kami ikut keluar bersamanya. Ternyata kami dapati ada seorang pria yang sedang salat di masjid dan kami tidak tahu siapa dia sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam sejenak untuk mendengarkan bacaannya. Kemudian beliau menoleh ke arah kami sambil bersabda, "Siapa yang ingin membaca Al-Quran yang segar seperti baru diturunkan, maka bacalah seperti bacaan Ibnu Ummi Abdin." Abdullah bin Mas'ud bukan hanya sekedar qori, atau ahli baca Al-Quran terbaik, atau seorang yang sangat alim atau zuhud, namun ia juga seorang pemberani, kuat dan teliti. Bahkan dia seorang pejuang mujahid terkemuka. Dia tercatat sebagai muslim pertama yang mengumandangkan Al-Quran dengan suara merdu dan lantang. Pada suatu hari para sahabat Rasulullah berkumpul di Makkah. Mereka berkata, "Demi Allah, kaum Quraisy belum pernah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di hadapan mereka dengan suara keras. Siapa kira-kira yang dapat membacakannya kepada mereka?" "Aku sanggup membacakannya kepada mereka dengan suara keras," kata Abdullah. "Tidak, jangan kamu. Kami khawatir kalau kamu membacakannya. Hendaknya seseorang yang punya keluarga yang dapat membela dan melindunginya dari penganiayaan kaum Quraisy," jawab mereka. "Biarlah, aku saja. Allah pasti melindungiku," kata Abdullah tak gentar. Keesokan harinya, kira-kira waktu duha, ketika kaum Quraisy sedang duduk-duduk di sekitar Ka'bah ad-Daulah, Abdullah bin Mas'ud berdiri di makam Ibrahim, lalu dengan suara lantang dan merdu dibacanya surah Ar-Rahman ayat 1-4. Bacaan Abdullah yang merdu dan lantang itu kedengaran oleh kaum Quraisy di sekitar Ka'bah. Mereka terkesima saat mendengar dan merenungkan ayat-ayat Allah yang dibaca Abdullah. Kemudian mereka bertanya, "Apakah yang dibaca oleh Ibnu Ummi Abd Abdullah bin Mas'ud?" "Sialan, dia membaca ayat-ayat yang dibawa Muhammad," kata mereka begitu tersadar. Lalu mereka berdiri serentak dan memukuli Abdullah. Namun Abdullah bin Mas'ud meneruskan bacaannya hingga akhir surah. Ia lalu pulang menemui para sahabat dengan muka babak belur dan berdarah. "Inilah yang kami khawatirkan terhadapmu," kata mereka. "Demi Allah," kata Abdullah, "bahkan sekarang musuh-musuh Allah itu semakin kecil di mataku. Jika kalian menghendaki, besok pagi aku akan baca lagi di hadapan mereka." Abdullah bin Mas'ud hidup hingga masa Khalifah Utsman bin Affan memerintah. Ketika ia hampir meninggal dunia, Khalifah Utsman datang menjenguknya. "Sakit apakah yang kau rasakan, wahai Abdullah?" tanya Khalifah. "Dosa-dosaku," jawab Abdullah. "Apa yang kau inginkan, rahmat Tuhanku? Tidakkah kau ingin supaya kusuruh orang membawa gaji-gajimu yang tidak pernah kau ambil selama beberapa tahun?" tanya Khalifah. "Aku tidak membutuhkannya," jawab Abdullah. "Bukankah kau mempunyai anak-anak yang harus hidup layak sepeninggalmu?" tanya Utsman. "Aku tidak khawatir," jawab Abdullah. "Aku menyuruh mereka membaca surah Al-Waqiah setiap malam. Karena aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya." Wafatnya Abdullah bin Mas'ud pada 32 Hijriah, Abu Abdurrahman atau Abdullah ibnu Mas'ud wafat pada usia 67 tahun, ia wafat di Madinah dan dimakamkan pada malam hari di Baqi. Pada saat itu, Ibnu Al-Zubair ikut menyalati jenazahnya. Semoga Allah merahmatinya, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.